Jadi ada satu momen aku pun nggak tahu. Jadi dari pihak sekolah kasih tahu kita, mungkin karena lagi COVID atau corona, jadi ada kayak pemeriksaan gitu ya, pemeriksaan. Nah, kita dikasih tahu ada biru-biru. Jadi kita ke sekolah. Kamu nggak kangen sama Jayden setelah sekian lama? Kangen lah pasti. Apa yang paling dikangenin biasanya, Li? Apa ya? Setiap hari tuh kan sama aku. Jadi dia tuh apa-apa tuh selalu tanya. Manggil dia apa? Mami. Mami aku boleh ini enggak? Makan itu sampai kayak gitu, Kak. Mami aku boleh susu enggak? Mami aku boleh ini enggak? Boleh itu enggak? Gitu. Jadi semua hal itu dia tanya. Dan setiap malam itu dia juga pasti cerita. Maaf. Dia bisa cerita apa? Semua hal. Cerita kalau misalnya temen-temennya, mungkin anak kecil ya Kak, suka bercandaan atau apa. Udah sekolah ya? Udah. Suka bercandaan atau, Mami aku dibully gitu kan. Bully pakai tas Dora, padahal bukan tas Dora. Namanya anak-anak. Terus, Mami aku minta makanan temen gitu. Aku tuh paling yang nggak mengajarkan dia tuh minta makanan temen atau makan jajan di sekolah. Karena ada alergi juga, khawatir ini juga kan ya. Oh, oke. Iya, jadi kalaupun ada satu momen dia bilang, Miss, aku lapar, misalnya gitu kan, pulang sekolah gitu, telat, kita jemput, bisa yang dikasih uang untuk jajan misalnya, itu aku yang bisa, Miss jangan dong gitu loh. Anak aku kan ada beberapa makanan yang nggak bisa dimakan gitu. Oh iya, jadi seperti itulah komunikasinya. Dan anaknya nggak nyari-nyari Mami sekarang? Mami. Oh dia nggak pegang handphone sendiri atau? Dia tuh pinter banget jaga perasaan orang Kak. Jadi ketika sama aku, dia bisa menceritakan yang di sebelah sana. Aku begini, aku nggak mau Mami, aku seperti ini. Aku sayang Mami, aku nggak mau tinggalin Mami. Jadi nice banget anaknya. Ketika sama dedinya juga seperti itu. Mungkin juga di sebelah sana juga seperti itu. Jadi anaknya itu sebenarnya apa ya, bisa menjaga perasaan orang lain. Nah, gitu. Tapi kalau boleh tahu Li, kenapa tiba-tiba kok ibu kandungnya membawa si J visum gitu? Karena gini Kak, kan sebenarnya ajakan jemputnya hanya nonton, makan gitu kan ya. Bener. Jadi ada satu momen aku pun nggak tahu. Jadi dari pihak sekolah kasih tahu kita, mungkin karena lagi COVID atau corona, jadi ada kayak pemeriksaan gitu ya, pemeriksaan. Nah, kita dikasih tahu ada biru-biru. Jadi kita ke sekolah, udah meeting tuh. Jadi ada ibunya, ada bapaknya, ada aku juga, ada kepala sekolah. Biru-birunya di daerah? Kaki. Nah, sama tangan. Kalau tangan emang sering karena ada alergi beruntusan gitu dia. Kemudian udah selesai meeting, aku tuh ada ngomong memang sama O, nanya ke rumah setelah pulang dari sekolah itu. Jadi sudah selesai meeting ya, sudah berdua aja. Oke. Oh enggak. Jadi gini, pas kita tahu dari sekolah, aku jemput pulang sekolah dong. Nah, udah pulang sekolah jemput, aku tanya, aku kumpulin Mbak, tanya kenapa apa. Akhirnya dijelasin, karena aku pun nggak tahu, gitu. Jadi J, mbak-mbak semua aku sudah tanya. Jadi emang Bu main bola sampai celananya robek. Cuman ada pas lagi dijemput sama Mbak pulang sekolah gitu, dia nggak ngomong sama aku karena takut, mungkin anak kecil takut dimarahin. Jadi celana sekolahnya sampai robek gitu loh. Dan emang awal sebelum aku menikah dia emang sering lebam sendiri. Nah, pas lagi meeting sekolah aku pun sudah utarakan di situ gitu. Ada suami aku juga kan. Saya waktu sebelum menikah pun sudah bilang sama suami saya, kalau ada sering lebam, kenapa tidak dibawa ke dokter? Saya sudah ngomong 2 kali saat itu. Ya. Oke, terus masih dibawa visum juga, berarti ada ketidakpuasan dari... Pas, aku juga, mungkin karena nggak pernah ketemu itu kali. Jadi nggak pernah ketemu, kan nggak pernah yang tahu detailnya seperti apa gitu. Dan hasil visum bagaimana? Oh belum keluar. Oh belum keluar? Belum. Tapi gara-gara itu akhirnya kemudian Okan memutuskan udah deh kita pisah aja? Enggak.
Jadi kita masih solid itu. Aku sama Okan yang masih datang. Jadi kita masih saksi ya, maksudnya menjelaskan di BAP bareng. Karena mungkin belum mau balik, jadi ngeblunder. Belum mau balik, jadi ngeblunder. Jadi suami mungkin karena berpikir, karena pola didik aku, jadi dia lebih betah di sana gitu loh. Gitulah Kak, kayak merasa, anak gue lepas nih dari 3 tahun gitu. Terus ekspektasinya Li sendiri gimana Li ke depannya? Ini mau kelar gimana nih khususnya? Aku pengen tuh cepet selesai permasalahan aku. Kita punya kehidupan masing-masing gitu. Cepet selesai aja lah Kak. Intinya seperti itu. Dan saya baca juga kamu pernah coba bayi tabung waktu itu. Oh iya. Itu tahun keberapa tuh? 2 tahun ya. 2 tahun pernikahan. Berarti 2008. Iya, 3 bulan aku keguguran. Ya. Itu percobaan sekali? Iya, terus aku masih trauma juga kan. Sampai sekarang embrionya masih ada di rumah sakit. Terus jadilah gimana waktu itu? Tiba-tiba flag? Iya. Ya mungkin karena terlalu, aku kan naik turun tangga juga, masak, capek gitu kan. Ya, waktu itu gimana Li? Maksudnya itu berarti kapan tuh? Keguguran tuh? 3 bulan, aku kurang inget sih. 3 bulan aku keguguran, udah segini Kak. Jadi terus dokternya bilang sesar? Enggak, keluar sendiri. Jadi terus udah kayak gitu dokternya bilang dikubur aja gitu, karena kan udah lumayan besar ya. Ya udah aku kubur deh di depan rumah. Oke, kita melakukan sedikit tes psikologi boleh ya? Boleh. Sebagai ini aja. Oke, ini ada kertas, ada pulpen Li, gitu ya. Nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Li jawab aja. Jadi nanti saya akan nanyain pertanyaan, meminta Li untuk membayangkan sesuatu. Kemudian ada beberapa pilihan, dipilih dari yang ada aja gitu. Oke. Yang paling bukan yang paling benar, tapi yang paling cocok buat aku yang mana nih? Oke. Gitu ya. Oke. Bayangin kalau lagi ada di satu jalur, gitu ya, lagi mau jalan, gitu ya. Walking down ada pathnya. Terus apa yang kira-kira Li lihat? Pilihan pertama itu apakah yang di depan Li itu kayak hutan lebat gelap banget sampai nggak kelihatan tuh matahari, atau pilihan kedua kayak ada ladang jagung gitu ya, luas banget, terus ada sinar matahari bright banget, atau yang ketiga kayak hills gitu, deretan pohon-pohon kayak di gunung, di ujung sana tuh kayak ada gunungnya gitu. Di antara 3 mana? Yang pertama hutan gelap banget. Gunung 3. Oke, C berarti ya. Tulis nih Kak. Boleh. Gunung. Oke. Yang kedua, nah pas jalan tiba-tiba ada barang di kakinya Li. Apakah itu kaca? Apakah itu cincin atau botol? Kira-kira apa yang paling memungkinkan? Lagi jalan, tiba-tiba di sini ada kunci, ada kaca, cincin atau botol? Cincin. Oke. Diambil apa enggak nomor 3? Iya atau tidak? Apanya? Barangnya, cincin. Kalau lihat di kaki? Ambil. Oke. Ambil ya. Oke, terus jalan lagi nih. Nah, kemudian pada saat lagi jalan lagi ketemu air. Ada air di depan Li gitu ya. Apakah airnya itu tenang kayak danau gitu, tenang? Atau dia kayak waterfall tuh yang kenceng banget, crashing gitu, atau dia kayak air tapi blub. Tenang. Oke. Terus pas ngelihat ada kunci di dalam air tersebut. Bentuk kuncinya kira-kira kayak apa? Kunci rumah simple atau kunci antik kayak zaman dulu banget tuh, gitu ya, yang fancy, atau kayak kunci gembok small kecil gitu loh. Fancy. Kalau antik. Iya, antik kunci. Atau kan kunci antik ya. Oke. Ditulis biar aman ya. Oke. Terus masih jalan lagi ngelewatin situ, terus tiba-tiba ketemu ada satu rumah. Gitu kan ya. Kira-kira kalau ketemu rumahnya bentuknya kayak apa? Apakah kayak rumah Hollywood mansion yang gede-gede gitu kan, megah?
atau kayak cottage di pedesaan dengan taman hijau banyak banget, atau kayak beautiful castle, apa castle bahasa Indonesia? Istana. Istana gitu, tapi yang ruin, hancur. Simple. Oke. Nah, terus apa yang kamu lakukan? Nomor 7. Ngelihat ke dalam jendelanya, atau masuk ke dalam, atau ngelewatin itu rumah begitu aja? Lewatin aja. Oke. Lewatin. Tiba-tiba pada saat kamu lewatin, Toto ada yang loncat ke depan kamu, jumps at you ya. Apakah beruang? Apakah wizard, penyihir? Atau trolls? Tahu trolls ya? Yang boneka anak-anak zaman dulu tuh, wah lucu-lucu gitu. Beruang. Oke, pertanyaan terakhir. Melewati si beruang, masih jalan lagi, sampai kemudian akhirnya menemukan apa namanya, ada dinding tinggi gitu ya, tapi ada pintunya dan ada tempat ngintip. Kalau ngintip di keyhole-nya itu, ngelihat di belakang dinding itu ada apa di sana? Apakah balik lagi si taman yang luas banget, terus ada rumah bagus banget gitu kan, impressive house, atau kayak kayak ada mata air kecil di desert, di padang padang pasir gitu kan ya, atau yang ketiga pas dilihat itu di sebelah sana itu ternyata luas, aku lihatnya luas. Tapi yang kalau yang ketiga itu kayak ada di pantai tapi ombaknya gede banget. Jadi yang aku lihatnya yang nomor 1 ya. Oke, berarti Last Garden sama Impressive House. Oke. Yeay, kita bahas ya. Yang pertama. Pertanyaan pertama tadi, walking down a path, jalan kan, path. Itu sebenarnya pengen melihat gimana sih attitude-nya Lee terhadap hidup, your attitude toward life. Kalau pilihan pertama tadi, Kak pilihan apa ya pertama? Gunung aku pilih. Oh, gunung. Gunung itu berarti artinya kamu tuh sebenarnya nature-nya lebih straightforward, lebih yang pengen deg gitu. Terus bisa ngelihat sebenarnya ke depan tuh sebenarnya ada masalah apa sih di depan, terus harus bagaimana segala macam kan, tadi kan hills gitu kan, terus ada gunung di sana. Jadi orang-orang tuh banyak yang datang ke kamu biasanya untuk curhat, nanya nanya masalah, ini gua harus gimana, yang kayak gitu-gitu Li. Kalau yang objek di bawah itu sebenarnya adalah pengen melihat kamu mencari partner dalam hidup yang seperti apa. Oh, oke. Kalau ring itu sebenarnya ya udah ring udah jelas lah, romantis banget orangnya. Gitu kan, melankolik, detail-detail tanggal anniversary, ulang tahun, terus surprise apa yang mau gue buat, yang kayak gitu-gitu tuh tipikal orang yang kayak gitu sebenarnya. Nah, diambil apa enggak? Kan tadi diambil ya. Aku ambil. Ya, nah ini diambil atau tidak ini menandakan kesiapan Lee untuk komit. Oh, oke. Untuk berkomitmen. Tentunya ketika jawabannya adalah iya, kamu sebenarnya siap untuk berkomitmen. Nah, ini tinggal nunggu orangnya aja yang siap untuk diajak komitmen juga. Ketemu air ini sebenarnya mensimbolkan potensi passionnya kamu di dalam apa sih gitu. Jawaban kamu adalah ketenangan kan. Nah, kalau ketenangan ini berarti kamu sebenarnya kalau nyari relationship, hubungan nggak pengen yang palsu gitu. Emang. Pengennya lu orangnya apa adanya sih gitu kan, gue seperti ini, terus kita bisa bagaimana apa adanya, jadi nggak mau yang superficial lah sebenarnya gitu ya. Kunci di dalam air ini sebenarnya adalah mengekspresikan pandangan Lee terhadap sekolah gitu kan, terhadap pendidikan gitu. Kalau antik gitu biasanya pendidikan penting buat Lee, gitu kan, nggak bisa yang nggak sekolah, nggak bisa nggak baca buku mungkin, nggak bisa nggak berpendidikan. Jadi education itu krusial banget buat Lee, gitu kan. Terus kamu juga bukan tipikal orang yang ragu untuk nggak kerja keras, jadi pengennya memang kerja keras gitu kan. Sama terus-terusan nyari pengetahuan tambahan nih, entah dari ngobrol, entah dari yang seperti itu ya. Kalau simple house sebenarnya lebih kepada tadi simple house-nya cottage segala macam kan. Kamu punya sikap yang realistik terhadap masa depan. Jadi nggak usah ngomong yang aneh-aneh deh gitu kan. Nggak usah ini, kita on the ground aja, apa yang bisa dikerjakan segala macam. Sebenarnya tipikal kamu seperti itu, dan kamu berharap partner kamu pun juga punya konsep yang sama gitu. Nah, apa yang kamu lakukan? Nah, ini sebenarnya adalah sikap pandangan kamu, sikap Lee terhadap kesuksesan. Kalau walk on, kamu jalan terus. Jadi sebenarnya sukses itu bukan suatu hal yang
kamu cari itu bukan sukses yang dapatnya kayak gimana, bukan uang, bukan ketenaran, tapi kamu lebih pengen yang simple-simple. Sukses tuh lebih pengen yang deket sama anggota keluarga, mungkin yang seperti itu, gitu ya. Terus tiba-tiba ada yang loncat di kamu, katanya beruang. Kalau beruang, sebenarnya something jumps at you itu mensimbolkan ketakutan terdalam. Kalau beruang itu kamu takut kalau kamu nggak bisa independen. Iya benar. Gitu. Jadi kamu selalu mempertanyakan, ayo gue bisa apa nih ya? Aku ngapain lagi nih segala macam. Karena kemandirian itu penting banget buat seorang Lee, gitu ya. Nah, yang kalau terakhir tadi itu menggambarkan jalan sampai kemudian yang ngintip. Nah, di keyhole ya itu menggambarkan innermost self, gitu kan. Diri dalam itu seperti apa sih? Tadi last garden ya. Kamu sebenarnya sudah dewasa, kamu jujur, kamu senang mengungkapkan apapun yang ada dalam pikiran kamu. Ya itu tadi yang jawaban pertama, straightforward kind of people, gitu. Jadi yang deg, nggak superficial, yang nggak ngarang-ngarang, ya apa adanya seperti itu. Semoga semua baik-baik aja ya. Amin. Thank you for sharing hari ini ya Lia. Terima kasih. Sampai ketemu ya.